Alam semesta ini memiliki ukuran yang tak terhitung dengan pengetahuan manusia saat ini. Pada galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang. Jika satu bintang memiliki paling sedikit satu buah planet yang mengelilinginya, maka jumlah planet yang ada pada galaksi kita ini sangat banyak. Dan jumlah ini hanya terbatas pada galaksi Bima Sakti saja ya. Jadi bagaimana jika terdapat triliunan galaksi lain? Sulit untuk dibayangkan. Namun dari banyaknya planet tersebut, Bumi menjadi planet yang spesial. Karena Bumi menjadi salah satu planet yang mendukung adanya kehidupan. Lantas, bagaimana Bumi bisa terbentuk dengan baik? Ada banyak teori mengenai pembentukan Bumi. Namun kali ini kita akan membahas teori yang paling populer di antara semua teori. Di mana teori ini tak dapat dipisahkan dengan teori pembentukan matahari dalam tata surya kita. Dan teori ini bernama teori nebula. Nah, pada masa 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita hanya berupa nebula, atau awan padat gas yang berisi debu-debu luar angkasa. Nebula tersebut kemudian berkontraksi karena dipicu oleh gelombang kejut supernova yang membuat nebula berputar, dan seiring waktu putaran tersebut bertambah cepat. Lalu pada inti nebula secara perlahan mulai terbentuk gravitasi yang menarik partikel-partikel debu dan gas. Gravitasi dan momentum sudut ini meratakan awan debu menjadi bentuk cakram protoplanet yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Sedangkan pada bagian pusat nebula yang tidak banyak memiliki momentum sudut, akhirnya cepat mengalami keruntuhan gravitasi. Tekanan dari keruntuhan itu membuat pusat nebula menjadi semakin panas, dan akhirnya terjadi fusi nuklir antara hidrogen dan helium. Ketika kontraksi menjadi lebih besar, maka terbentuklah bintang T Tauri yang kemudian berkembang menjadi matahari yang kita ketahui sekarang. Pada awal pembentukannya, sekitar 99% materi nebula memadat menjadi matahari. Sedangkan 1% materi di luar lintasan nebula matahari akhirnya berputar mengelilingi matahari seperti cincin. Nebula yang berputar tersebut juga memiliki rotasinya sendiri, yang akhirnya membuat gravitasi semakin besar. Melalui proses yang disebut dengan akresi cepat, materi-materi nebula terus-menerus bertabrakan dan menyatu sehingga terbentuklah sebuah planet yakni Bumi. Proses ini berlangsung selama 20 juta tahun, hingga membentuk Bumi seperti bola dengan suhu yang sangat panas. Dan setelah Bumi terbentuk ini, maka dimulailah periode Prakambrium fase pertama, yakni Hadiin Ion. Lalu dalam kondisi Bumi yang belum stabil, sebuah protoplanet seukuran planet Mars bernama Theia bergerak dengan cepat menabrak Bumi. Tabrakan ini memiliki tenaga 100 juta kali lebih besar dari tabrakan yang menyebabkan dinosaurus punah. Bahkan inti dan mantel Theia sampai bercampur dengan Bumi dan membuat inti Bumi menjadi lebih besar daripada yang seharusnya untuk planet seukuran Bumi. Sedangkan sisa-sisa puing yang terlempar ke orbit Bumi perlahan berkumpul membentuk bulan yang ada saat ini. Setelah peristiwa tuburkan besar, akresi pada inti Bumi mulai membentuk lapisan-lapisan berupa kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Gaya gravitasi yang besar juga membuat Bumi semakin padat, dan inti Bumi tetap pada suhunya yang tinggi, hingga mampu mencairkan inti Bumi yang terbuat dari besi dan nikel. Sedangkan rotasi pada inti Bumi mulai menyebabkan adanya medan magnet Bumi, atau biasa disebut dengan magnetosfer. Magnetosfer ini sangat penting bagi Bumi, karena dapat melindungi Bumi dari radiasi matahari dan partikel kosmis, serta erosi atmosfer oleh angin matahari. Dengan adanya magnetosfer, atmosfer Bumi mulai terbentuk dengan baik. Saat itu, volatil yang terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan sejumlah kecil gas-gas lainnya mulai membentuk lapisan atmosfer selama proses akresi Bumi berlangsung. Seiring Bumi yang mulai menurunkan suhunya, maka awan-awan mulai terbentuk dan akhirnya menciptakan hujan yang membentuk lautan. Namun diperkirakan jumlahnya masih belum cukup banyak, karena hidrasi bebatuan oleh uap air memerlukan waktu yang begitu lama. Para ilmuwan pun berpendapat bahwa banyaknya air di Bumi kemungkinan besar berasal dari meteorit. Sekelompok meteorit ini berasal dari asteroid kuno yang mengandung banyak air. Pada tahap evolusi Bumi, asteroid ini sering menghantam planet dengan kecepatan tinggi dan dengan jumlah yang sangat banyak.
Sekitar 30% air yang terkandung dalam sebuah asteroid dapat terperangkap di bumi menjadi genangan-genangan air. Nah, karena meteorit dari asteroid yang begitu banyak, maka terciptalah lautan hampir seperti saat ini. Selain asteroid, peran komet pada peristiwa yang disebut dengan pengeboman akhir juga menyumbang peran penting bagi awal terciptanya kehidupan di bumi. Karena komet mengandung unsur karbon yang bersama hidrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa organik esensial bagi munculnya kehidupan di bumi jutaan tahun setelahnya. Peristiwa pengeboman akhir ini juga menutup periode Hadean Ion pada fase pertama Prakambrium dan menjadi awal dari fase kedua yakni Archean Ion. Namun Prakambrium fase kedua kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Bagaimana episode pembentukan bumi ini? Apakah menarik? Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Oke, saya Mimin Chandramon pamit. See you, sahabat Purbakala.